Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang. Gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan. Mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini. Sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, semua telah aku rasai. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, silih berganti singgah dalam hidupku, singgah dalam hatiku, oh, singgah dalam diriku. Hai, Kathy. Kemana aja? Apa kabarnya kamu? Yuk masuk yuk. Kamu kemana aja? Semenjak kamu nikah sama pria idaman kamu itu, kita udah nggak pernah denger lagi kabar kamu. Tapi aku maklum kok. Kalian berdua pasti sibuk berbulan madu. Kemana aja, Kat? Keliling dunia ya? Coba aku seberuntung kamu ya, mendapatkan Teddy yang mencintai kamu. Dan Anita, tolong jangan kau sebut-sebut lagi nama itu. Kathy, kau kenapa? Tidak apa-apa, cuma aku tidak mau mendengar nama itu lagi. Kathy, ayo, kau mesti ceritakan padaku. Ada apa sebenarnya? Anita, kami sudah bercerai. Apa? Ada apa, Kathy? Kenapa? Anita, aku ditinggalkannya. Dia mencapakan aku begitu saja. Ternyata Teddy sudah punya istri dan anak. Dia sungguh kejam, Nita. Nah, ini satu lagi, silahkan. Enak juga ya, ada koki baru. Kamu kok sempat-sempatnya sih, Mit? Bikin masakan sebanyak ini? Makannya yang habis ya, mudah-mudahan enak. Tenang aja. Udah terang dong, enak. Lihat aja tuh. Ya kan, Ram? Apa, Mah? Loh, kamu nih malah ngelamun. Lihat tuh Mita masakin apa buat kamu. Ih, Kamu mikirin apa lagi sih, Ron? Jelas-jelas orang yang dipikirin udah ada di sini sekarang. Iya. Ayo kita makan. ayo. Saya ambilin ya nasinya. Terima kasih. Kamu mau ayam nggak? Iya, boleh deh.
Mita, kok kamu belum tidur? Kalau aku belum tidur, itu wajar. Karena aku baru menyesuaikan tempat tinggal yang baru, Ron. Tapi kalau kamu nggak bisa tidur di rumah kamu sendiri, itu pasti ada yang mengganggu pikiranmu. Iya. Kalau aku boleh tahu, mungkin aku bisa bantu kamu. Aku ingat Joe. Aku telah menuduh dan menyakiti hatinya. Mit, aku bingung bagaimana harus menyusun kata-kata untuk minta maaf sama dia. Masih mungkin gak dia memaafkan aku? Dia adalah sahabat kamu. Dia pasti ngerti itu. Iya, tapi aku memperlakukan dia sebagai musuh, Mita. Ron, manusia tak pernah luput dari kesalahan. Kita sama-sama manusia. Aku tahu kamu. Dan aku tahu juga siapa Joe. Persahabatan kalian akan mengatasi segala-galanya. Percayalah. Yang penting, kamu jangan takut atau malu mengakui kesalahanmu. Itu yang utama. Atau mungkin dia nggak mau ketemu aku lagi. Enggak, Ron. Enggak. Temui deh dia. Ya, dia pasti senang ngelihat kita bersatu lagi. Siapa? Lo Ron? Apa kabar, Joe? Baik. Lo sendiri gimana? Ya, seperti yang lu lihat sendiri. Joe, kedatangan gua kemari bukan hanya sekedar mau mengetuk pintu rumah lu. Tapi gua mau mengetuk pintu hati lu sekiranya lu masih mau menerima gua sebagai sahabat lu. Ron, bukankah sekarang ini kita masih tetap bersahabat? Joe, maafkan gua ya. It's okay. Udah deh, ayo masuk. Gimana? Apa sekarang gue buatin kopi susu buat lo? Jangan, Joe. Terima kasih. Gua lebih senang kalau gua bisa bicara serius. Sebenarnya, Joe, gue yang tidak mengerti makna persahabatan kita. Gua bukan sahabat yang baik, Joe. Tapi lu sahabat setia bagi gua. Udah deh, Ron. Sebagai seorang sahabat kan, kita harus selalu saling memahami. Baik itu dalam suka ataupun duka. Itu yang lo mesti pikirin, Ron. Dan lo gak perlu minta maaf sama gue. Ya, karena buat gue, perbuatan lo itu bukanlah suatu kesalahan. Ya, tapi hanya seperti kesalahpahaman aja. Iya kan? Sekali lagi, thanks, Joe. Iya. Oh ya, lo pasti udah ketemu sama si Mita. Gimana? Cerita apa aja dia kata lo? Segalanya, termasuk kesalahpahaman gue pada lo. Oke, untuk merayakan pertemuan kita yang menyenangkan ini, gue buatin minum buat lo. Oke.
Sorry Mal, aku nggak sanggup. Alah, jangan merendahkan diri kamu sendiri. Kamu kan profesional, bukan amatiran. Masa gini aja nggak sanggup? Masalahnya ini bukan paspor palsumu yang pertama kalinya kan Jamal. Aku ragu. Apa masih bisa memanipulasi data dirimu lagi? Sedangkan untuk paspor palsumu itu perlu identitas baru. KTP palsu, kartu keluarga palsu. Dan masih banyak lagi yang palsu-palsumu itu. Dikiranya gampang apa? Ngertilah, Mal. Kalau uang yang jadi masalah, Dad, saya rasa kita bisa bayar kamu lebih kok. Ya, sebut saja berapa yang kamu minta untuk melengkapi dokumen palsu yang kami perlukan. Oke. Berapa yang kamu punya sekarang? Terus terang saja tidak banyak. Tapi kamu tahu kan, selama ini saya tidak pernah ingkar janji. Dan begitu paspor kami dapat, baru kami akan melunasi berapapun yang kamu minta. Ayolah, Dad. Ini bukan untuk pertama kalinya kita bekerja sama kan? Oke. 2 juta ini sebagai uang tanda jadi. Selebihnya 10 juta, tolong kau siapkan setelah paspor selesai. Deal? Oke. Kapan? Aku belum berani janji, Mal. Aku serius kali ini. Pekerjaanku akan lebih sulit dan makan banyak waktu. Jadi bukan semata-mata soal uang, Mal. Untuk identitas palsu, saya rasa kita perlu penampilan palsu, Mal. Ya, itu lebih baik. Kalian berdua harus merubah penampilan dan membuat pas foto baru. Kedengarannya buat saya tidak terlalu sulit. Cepet sedikit dong, Mal. Kita udah gak punya banyak waktu. Si Dedi sudah menunggu kita di studio foto jam 6 loh. Iya. Tapi jangan khawatir sayang. Begitu setibanya kita di Singapura, kita akan punya banyak waktu. Gimana nih? Buat badan aslinya kan? Hebat. Sangat sempurna. Ayo. Oke. Rasanya aku masih tidak percaya, Kat. Percaya atau tidak, itulah yang menimpaku, Anita. Teddy benar-benar bajingan, penipu. Aku tidak bisa menyalahkannya. Sebagian adalah kesalahanku juga. Apa? Bukankah kau adalah korban dari kepalsuannya? Lalu, mengapa kau malah ikut merasa bersalah? Karena aku telah memberikan kesempatan kepadanya. Ambisiku untuk menjadi seorang istri pengusaha kaya membuat mataku buta akan segalanya. Bahkan tidak mau memandang sebelah mata pun pada orang yang dengan tulus mencintaiku. Bahkan yang telah memperingatkan aku. Apa maksudmu, Kathy? Aku tidak mengerti. Kau masih ingat Harry kan? Harry? Ya. Setelah kau menikah dengan Teddy, Harry mengundurkan diri dari jabatannya. Dan sampai sekarang, aku tidak pernah lagi mendengar kabar berita darinya. Aku merasa bersalah pada diriku sendiri. Juga pada Harry. Aku benar-benar bodoh. Seperti pungguk merindukan bulan. Mencoba mengejar impianku. Bahkan tidak mau menerima kenyataan. Sudahlah, sekarang kau sadar
bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada harta kekayaan, bukan? Nah, lupakanlah semuanya. Anggaplah semua itu sebagai mimpi burukmu. Aku tidak dapat melupakannya. Melupakan rayuannya. Melupakan rasa sakit hatiku. Iya, aku mengerti bagaimana perasaanmu. Tapi sebagai teman, aku berjanji akan membantumu semampuku. Kau tahu apa yang dapat membantumu untuk keluar dari masalah ini? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Selain meratapi nasibku ini. Kau butuh kegiatan untuk mengisi waktu dan melupakan kesedihanmu. Kau butuh pekerjaan, Kathy. Kerja? Tapi... Percayalah, Kathy. Waktu dan kesibukan adalah obat yang paling manjur untuk melupakan kesedihan dan memulai lembaran baru dalam kehidupanmu. Selamat siang, Tante. Selamat siang. Santinya mana? Ada di kamarnya. Tapi dia tidak pernah mau keluar kamar. Dan makannya saja minta diantar ke kamar. Lagi pula dia tidak mau bicara sama siapa-siapa. Wah, kalau begitu tenang saja, Tante. Biar Jeffrey coba membujuknya ya. Nak Jeffrey, percuma. Sama tante saja Santi tidak mau bicara. Mungkin Santi itu masih merasa kurang sehat barangkali ya? Ya. Ada apa sih sebenarnya, Tante? Begini ya, Nak Jeffrey. Sebenarnya sudah lama Tante ingin menceritakan ini kepada Nak Jeffrey. Tapi Tante takut akan membuat Nak Jeffrey marah dan bingung. Loh, kok takut? Tante ini tidak perlu takut. Jeffrey ini bukan tipe orang yang suka nakut-nakutin. Kalau memang ada kemelut dalam diri Santi ataupun Tante, Jeffrey malah siap menolong, lahir dan batin, Tante. Nah, katakan. Belakangan ini, semenjak kecelakaan tempo hari, Santi berhubungan kembali dengan Robi. Tahan aja, Jeffrey. Tante ini gimana sih? Jeffrey kan sudah bilang berkali-kali sama Tante, jangan sampai Santi itu berhubungan dengan laki-laki lain sama siapapun. Santi milik Jeffrey. Ya sabar. Tante sabar, Tante duduk deh. Tante duduk. Apalagi? Iya Nak, Tante sudah bilang bahwa Santi itu milik Nak Jeffrey. Tapi Robi mengancam akan tetap mengawini Santi, walau apa saja yang terjadi. Mengancam? Si Robi mengancam? Tante, pokoknya kalau soal mengancam, Tante nggak usah takut. Semuanya serahin saja sama Jeffrey. Percayakan sama Jeffrey. Ya. Nah, pokoknya sekarang Tante jangan kemana-mana. Jeffrey pulang dulu ya. Kathy, ayo cepat. Sudah jam berapa ini? Anita, aku masih ragu.
Apalagi sih yang membuat kamu ragu? Kamu butuh pekerjaan, Kathy. Bukan cuma menghabiskan waktu dan melupakan kesedihanmu, tapi juga untuk menyambung hidupmu. Kau sendiri yang bilang kalau kau sudah tidak punya apa-apa lagi, iya kan? Ya, memang aku tidak punya apa-apa lagi. Bahkan aku masuk ke dalam rumahku sendiri saja sudah tidak boleh. Nah, apalagi kau harus bangkit, Kathy. Ini kesempatan baik untukmu. Entahlah, Anita. Kathy, ayolah, jangan kau kecewakan aku dan temanku. Dia sudah berusaha agar bos di tempatnya bekerja mau meluangkan waktu untuk mewawancaraimu. Enak kan? Kamu nggak perlu bikin lagi surat lamaran ataupun bersaing dengan pelamar-pelamar yang lainnya. Baiklah, Anita. Kau tunggu aku di luar 5 menit lagi ya. Oke, aku tunggu di luar ya. Aduh, Anita. Ayo Deker, jangan mulai lagi. Kamu kan tahu para bos paling nggak suka disuruh menunggu lama-lama. Tapi apa temanmu itu udah mengurus semuanya? Iya, pokoknya sekarang kamu naik ke atas, kamu temuin teman saya, nanti dia yang akan mengantarkan kamu ke ruangan bosnya. Ayo. Oke. Ya. Oke ya, dah. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Oh, Mbak Kathy ya? Iya. Udah tunggu Bapak dari tadi. Ini ke saya. Jangan duduk sebentar ya, Mbak. Terima kasih. Maaf, Pak. Mbak Kathy sudah datang. Suruh dia masuk. Baik, Pak. Silakan masuk, Mbak. Terima kasih. Iya. Selamat pagi, Pak. Iya, pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Kathy. Harry, kau? Kathy, tunggu dulu, Kat. Kathy, tunggu, Kathy. Maaf, bukannya Anda kesini untuk melamar pekerjaan? Perkenalkan saya, Harry, Managing Director di perusahaan ini. Kathy. Apakah Anda bawa aplikasi dan surat lamaran Anda? Oke, silakan duduk. Mari. Kelihatannya surat lamaran Anda beserta pengalaman Anda cukup memenuhi syarat. Tapi ada satu hal yang membuat saya terus bertanya-tanya. Apakah Anda sudah menikah? Pernah. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Apakah itu artinya belum?
Saya sudah berpisah sama suami saya. Maksud Anda? Saya sudah berpisah sama suami saya, Pak. Saya seorang janda, Pak. Maaf. Tapi sebagai atasan, saya merasa perlu untuk mengetahui hal-hal yang menyangkut kehidupan calon pegawai saya. Termasuk di dalamnya kehidupan pribadi. Jadi Anda jangan menangis dulu karena masih ada beberapa hal yang saya perlu tanyakan. Saudari Kathy, apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Sederhana saja, Pak. Saya hanya hidup tenang, bekerja sebaik mungkin, mendapatkan apa yang sesuai dengan keadaan saya. Apakah itu berarti Harta dan kekuasaan tidak menjamin apa-apa. Yang saya inginkan saat ini cuma hidup apa adanya, asalkan tentram. Ambisi yang berlebihan hanya akan menyesatkan saja. selamat bergabung di perusahaan kami? Kathy, kenapa mesti buru-buru pulang? Maaf, Pak. Saya kurang enak badan. Permisi. Kathy, kenapa kau menangis? Tidak, tinggalkan aku sendiri, Anita. Tidak, Kathy. Kau harus ceritakan padaku apa yang terjadi. Bagaimana interview siang tadi? Apakah kau ditolak? Tidak, justru aku diterima, Anita. Jadi, kenapa kau menangis? Harusnya kau senang dong. Kau tahu siapa yang mewawancarai aku, Anita? Aku kan sudah bilang, aku cuman kenal Rosa, temanku yang kebetulan bekerja di perusahaan itu sebagai resepsionis. Sebenarnya, siapa sih bos yang mewawancarai kamu itu? Harry, kau masih ingat kan? Harry? Maksudmu Harry bekas teman kita di Leo Corporation itu? Ya, aku tidak punya muka lagi untuk menemuinya, Anita. Aku pernah menolaknya, menghinanya, bahkan merendahkan harga dirinya. Dan kini jelas sudah terbukti apa yang pernah kuucapkan adalah kesalahan besar. Tapi itu semua kan hanyalah bagian dari masa lalumu. Aku kan sudah bilang, anggaplah pekerjaan ini sebagai babak baru. Jadi, lupakanlah soal itu. Tidak mungkin aku bekerja pada Harry, Anita. Mau dikemanakan harga diriku ini? Jangan bodoh, Kathy. Berpikirlah lebih rasional sedikit. Kamu butuh pekerjaan ini. Lagi pula, gaji yang ditawarkan kan cukup besar. Jangan kamu lewatkan kesempatan ini hanya karena persoalan masa lalumu dengan Harry. Bukankah lebih baik bila bekerja pada seseorang yang pernah menjadi teman kita? Teman? Iya, teman. Aku memperlakukannya seperti musuh. Anita, pokoknya aku tidak bisa bekerja kepadanya. Ya, sudahlah, kalau memang itu maumu.
Oke, Santi. Aku datang pasti. Robi berangkat dulu, Ma ya. Loh, mau kemana? Sudah janji mau makan di rumah. Lihat tuh Mita tuh, sudah bikinkan sayur lodeh untukmu. Maafkan aku ya, Mi. Barusan Santi meja. Katanya sih penting. Iya deh, Robi. Ternyata sekarang saya ngerti loh. Kamu lebih mentingin Santi daripada sayur lodeh itu kan? Aku berangkat dulu, Mi. Ma. Hati-hati. Lega hati tante setelah melihat Roni dan Robi sudah menemukan gairah hidupnya kembali. Setelah apa yang dialaminya selama ini. Ternyata hidup ini memang selalu berputar, Tante. Karena itu kita harus selalu tetap ingat untuk tidak menyerah saat cobaan datang, Tante. Tante senang sekali kau di sini, Mita. Tante benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Ada siang, ada malam. Setelah terik matahari membakar kulit kita, selalu ada sinar rembulan yang menyejukkannya kembali, Tante. Selamat malam, Mas. Saya ingin bertanya, Mas. Mas? Mas melihat seorang wanita cantik, masih muda, kira-kira rambutnya sepanjang ini, Mas. Namanya Santi. Kami ada janji ketemu di sini. Mas ngeliat? Oh, maaf Mas. Maaf kalau sekiranya saya mengganggu waktu Mas. Mas, kayaknya ada orang. Kenapa tuh, Mas? Ya, kita lihat. Kita tolong yuk, kita bawa ke rumah sakit. Halo, ya. Dari rumah sakit? Ya, ada apa? Hah? Robi? Robi? Robi di rumah sakit, Ron. Ayo, antar mama. Robi. Iya, Ma. Mama tenang dulu dong. Roni akan antar Mama ke rumah sakit ya. Antar mama ya, Ron. Iya, Ma. Roni antar Mama. Ganti baju Mama dulu. tenang aja. Mama ganti baju dulu deh. Maaf, Suster. Ya. Ruangan emergency di mana ya? Sebelah sana, Pak. Terima kasih. Ini ibu saya dan saya abangnya. Maaf, Anda siapa ya? Begini Pak dan Bu, saya melihat Robi di sebuah taman dalam keadaan luka parah. Dan saya melihat dompetnya ini belum hilang dalam keadaan utuh.
Betul, dan kami sempat melihat pelakunya lari naik mobil. Mereka kira-kira 3 orang. Anda catat nggak nomor polisinya? Aduh, enggak tuh ya, karena gelap sekali dan kejadiannya begitu cepat. Oh, jadi kalian yang menolong anak saya? Iya, Bu. Terima kasih. Kembali. Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Maaf, ibu siapa? Ini ibunya Robi dan saya abangnya. Keadaan anak ibu sangat parah. Tetapi sekarang dia sudah sadar. Silakan, Bu. Terima kasih, dokter. Mari. Robi, apa yang terjadi, Nak? Siapa yang melakukan ini semua? Robi, apa ini karena Santi? Ma, aku tidak bisa biarkan ini, Ma. Ini tidak kriminal. Punya Robi selamat. Aku harus lapor ini pada polisi, Ma. Saya bisa. Sudah, pokoknya Jangan, Robi selamat. Ron. Biar aku selesaikan sendiri saja. Jangan lapor polisi. Anggap saja semua ini kecelakaan, Ron. Robi, tapi ini bukan kecelakaan kan, Rob? Iya kan? Baik. Kalau kau nggak mau polisi ikut campur dalam urusan ini, aku akan lakukan dengan caraku sendiri. Aku tahu di mana bajingan-bajingan itu bisa berkumpul, Rob. Maaf mas, mau nanya mas. Mas tau nggak Jeffrey Gede suka nongkrong di mana ya? Yang suka pakai mobil jeep. Yang anaknya Pak Anton itu? Anton Sudarma, benar-benar. Dia di diskotik Amora biasanya. Biasanya di Amora ya? Iya. Yang di pojok? Iya. Makasih ya. Iya, Mas. Ayo, sebentar. Nih. Pokoknya gua terus terang aja. Gua ini puas banget sama kerja kalian. Good, begitu dong. Nah, nih. Adil kan? Cocok kan? Oi, tuh. Bos. Sayang, Bos. Kenapa? Saya terlalu cepat Ngerjain dia? Kalau enggak, udah bikin mampus dia. Lu gimana sih? Yang penting dia udah kapok sekarang. Dan nggak bakal ganggu bos lagi, ya nggak? Ya sih, Pak. Oke, gua bener-bener happy nih. Nah, makanya kebahagiaan gua ini harus dirayakan, ya. Kita pesta. Oke, Bos. Oke. Sip. Mas, sediain. Keluarin semua. Pokoknya happy deh, Bos. Happy. Nih. Iya. Ayo, tuh. Ya. Ayo, Bos. Ayo. Bos. Ya, Ayo. Bos. Ayo, cepat. Yup. Tos. Tos. Oke, tos. Untuk bos. Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang, gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan, mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan.
Terbitnya sinar mentari saat ku langkahkan kaki